Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang terkandung dalam surat Wahyu 3 ayat 1 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Belakangan ini, pada masa pandemi COVID-19, semakin banyak orang yang tertular dan positif COVID-19. Wisma Atlet dan rumah sakit khusus penanganan COVID-19 kewalahan menerima banyaknya pasien COVID-19. Maka pasien yang bergejala ringan diminta melakukan isolasi mandiri saja. Kondisi pandemi COVID-19 ini menantang kita untuk beradaptasi supaya kita mampu bertahan hidup. Upaya kita beradaptasi nyata pada ketekunan kita menjaga imunitas tubuh, melakukan protokol kesehatan, mengisolasi diri bila sudah merasa ada gejala COVID-19. Keluar rumah hanya untuk mengerjakan urusan yang sangat penting. Semoga anggota keluarga, saudara, kerabat atau teman kita yang positif COVID-19 segera pulih dalam kuasa Tuhan Allah. Amin. Soal kematian hanya Tuhan yang tahu waktunya terjadi pada kita masing-masing. Tetapi kita harus mengerjakan bagian kita supaya kita bertahan hidup. Kita beradaptasi berarti kita ingin tetap hidup. Kita mendoakan orang yang positif COVID-19 berarti kita ingin ia atau mereka tetap hidup. Hidup ini memang berharga dan bernilai, maka kita berusaha mempertahankan keberadaannya. Usaha demikian juga merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan yang memperkenankan kita hidup. Sejatinya kita benar-benar hidup selagi masih hidup, bukan mati selagi masih hidup. Loh, bagaimana bisa seseorang mati selagi masih hidup? Kepada jemaat di Sardis melalui Rasul Yohanes, Yesus Kristus berfirman, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat Sardis hidup secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Namun tidak seluruhnya jemaat Sardis demikian. Di antara mereka ada beberapa orang yang diketahui Yesus Kristus yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ayat 4. Artinya mereka tetap beriman dan setia kepada Yesus Kristus dan taat melakukan firman-Nya pada segala kondisi yang mereka hadapi dan alami. Mereka itulah yang disebut benar-benar hidup selagi hidup. Secara jasmani hidup dan secara rohani juga hidup. Kesetiaan dan ketaatan orang-orang Kristen demikian pasti tidak akan sia-sia. Yesus Kristus menyatakan janjinya yang pasti akan digenapinya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 4b sampai 5. Di hari yang dikaruniakan Tuhan Allah ini, marilah kita benar-benar hidup selagi masih hidup, bukan mati selagi masih hidup. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus mendisiplinkan diri beradaptasi supaya kita mampu bertahan hidup. Itulah usaha kita bertahan hidup secara jasmani. Tetapi kita juga harus berjuang hidup secara rohani, hidup benar. Bagaimanapun hidup jasmani ada batasnya. Suatu saat kita pasti akan meninggal dunia. Tetapi hidup kita yang benar secara rohani di dunia fana ini pasti tidak akan sia-sia.
Kita yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti akan beroleh hidup kekal. Hidup kita yang sekarang tidak lagi di bawah murka Tuhan, melainkan kita hidup dalam damai sejahtera-Nya. Maka iman kita mewujud dalam perbuatan yang benar dan berkenan bagi Tuhan di dalam keluarga, di tempat kerja, dan di ruang publik kehadiran kita. Selamat menjalani hidup rohani yang benar selama Anda hidup secara jasmani. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu bagi kami saat ini, atas hidup yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh hidup secara jasmani. Kami percaya semua kebutuhan dan keperluan kami hari demi hari Tuhan memberi kepada kami. Tetapi Engkau menghendaki kami hidup secara rohani dengan benar. Dengan demikian kami sungguh-sungguh hidup selagi kami hidup secara jasmani. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap setia dan tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu. Di hari ini pun dalam segala hal yang kami kerjakan, Tuhan yang kami permuliakan. Pakailah hidup kami Bapa untuk menggenapi kehendak-Mu bagi keluarga kami, bagi sahabat kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Genapilah kehendak-Mu bagi mereka melalui kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk anggota keluarga, sahabat, saudara, kerabat ataupun tetangga yang terpapar COVID-19, yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit saat ini. Kami memohon Tuhan memberikan berkat kesembuhan, berkat pemulihan untuk mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah mereka, supaya mereka dapat melanjutkan hidup yang mempermuliakan Tuhan Allah Bapa. Berkati semua yang kami kerjakan hari ini Bapa. Ada rezeki, ada penghasilan yang bisa kami bawa dalam keluarga kami untuk kami nikmati bersama-sama dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita. Berkati bangsa dan negara kami, masyarakat sekitar kami ini, supaya kami boleh tetap menikmati kebaikan Tuhan, di mana kami boleh melihat terjadinya kebenaran, keadilan dan kebaikan di tengah bangsa dan negara kami ini. Pakailah pemerintah kami untuk menggenapi segala hal yang baik dalam rancangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur. Amin.